Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 itu disebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Cahayanya adalah cahaya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini mari kita merenungkan kembali bahwa Islam itu adalah agama yang menggembirakan. Islam itu adalah agama yang mencerahkan. Sebagaimana yang menjadi slogan dari Perserikatan Muhammadiyah itu, Islam itu adalah dapat mencerahkan. Mengapa ini kita angkat pada pagi hari ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, di Indonesia itu ada beberapa gejala yang harus kita ketahui bersama terhadap kehidupan beragama ini. Yang pertama, gejala yang muncul adalah gejala spiritualisasi agama. Jadi agama itu hanyalah terpaku pada kegiatan ritual ke ritual belaka. Di samping gerakan ritual ke ritual belaka, dalam melaksanakan ritual itu diimbangi dengan selalu menghitung-hitung berapa pahala yang diperoleh. Jadi pada saat melaksanakan ritual itu nanti pahalanya berapa, sehingga seringkali nampaknya beragama itu hanya sebagai alat untuk berburu pahala. Ya memang itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Memang Allah menjanjikan kalau kita melaksanakan ini, kegiatan ini, maka akan mendapatkan imbalan seperti ini, pahalanya seperti ini. Tapi kita tidak boleh terpaku di dalam perburuan pahala itu sendiri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, muncul gejala komodifikasi agama. Agama itu ya boleh dikatakan dapat menjadi ladang bisnis.
jadi ladang bisnis. Ya memang mungkin yang melihatnya adalah dari seorang wirausaha gitu ya. Sehingga agama itu bisa menjadi ladang bisnis. Coba Bapak Ibu yang kita renungkan bersama-sama. Kalau agama itu menjadi ladang bisnis, misalnya apabila di agama itu ada ajaran kurban, maka bisnis yang terjadi adalah bagaimana pada saat musim kurban itu harga hewan kurban itu menjadi naik berlipat-lipat. Tapi setelah kurban usai, kembali pada asalnya. Jadi mengeruk keuntungan pada saat kurban itu dengan menyediakan hewan kurban itu, sehingga akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, pada kegiatan haji, komodifikasi di haji itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sampai pemerintah pun yang juga menghimpun ya, dana haji itu dengan sebanyak-banyaknya ya. Dan bahkan mengikuti apa? Mengikuti harga dolar. Kalau dolarnya itu nilainya sekian ya naik sekian. Pokoknya tidak pernah ada yang namanya rugi ya. Jadi komodifikasi agama itu luar biasa. Belum lagi di sananya mungkin ya, sudah siap orang yang menjadi badal-badal kegiatan ritual hajinya ya. Bayangkan aja Bapak Ibu yang saya hormati ya. Haji, umroh, akikoh, kurban dan sebagainya itu ada, bisa dikomodifikasi semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah gejala politisasi agama. Jadi agama itu ditarik oleh setiap parpol yang akan maju menjadi pertandingan di dalam pemilu misalnya. Jadi agama itu dijadikan dipolitisasi. Itu seiring dengan terjadinya polarisasi daripada partai-partai yang berbasis agama. Bagaimana masyarakat kita supaya tidak percaya dengan partai-partai yang berbasis agama? Nah di sini coba Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya kalau kita muncul ya lembaga-lembaga dakwah yang di bawah lindungan partai non agama, itu kan akan terjadi politisasi agama. Banyak kalau kita menyebutnya itu banyak sekali. Di partai kuning namanya apa, di partai merah namanya apa, ya kan? Makanya itu adalah dalam rangka bentuk politisasi agama dengan alasan ya kita harus ikut membina, padahal dasarnya sudah jelas ya. Nah ini namanya politisasi agama. Apabila kita cermati bersama-sama Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian beragama itu sebagaimana disampaikan dalam Majelis Tarjih disebutkan, agama itu adalah tuntunan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya maka tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 257 itu disebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Cahayanya adalah cahaya iman. Makanya orang yang beriman itu ya harus gembira ya. Karena dengan nur ini akan mampu memilah mana yang hak dan mana yang batil. Perbedaan antara yang beriman dengan yang tidak beriman kan itu. Kalau yang beriman itu dia akan mendapatkan nur, dia akan mendapatkan pelindung dari Allah langsung. Dia akan dikeluarkan dari cahaya kegelapan. Kegelapan pada cahaya.
dari kegelapan, ya, dikeluarkan dari kegelapan dengan sinar nur Allah. Ya. Ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, maka beragama itu semestinya kita harus bergembira, ya, bergembira, menjadi cerah. Ya. Kalau kemarin itu berada pada kehidupan yang gelap gulita, sekarang menjadi kehidupan yang terang benerang, mampu memilih dan memilah, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman itu harus gembira karena Allah menyediakan tempat yang baik atau surga bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itu dijelaskan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, gembiranya di mana? Ya, melaksanakan salat 5 waktu ini adalah kita harus bergembira. Mendengarkan ceramah juga bergembira. Karena apa? Mendapatkan pencerahan. Jangan sampai pulang, ya, mendengarkan ceramah gerundel. Aku tersinggung aku. Ya, jangan sampai. Ketersinggungan itu karena ada apa? Karena ada sesuatu yang tidak benar mungkin apa yang telah dilakukan selama ini. Oleh karena itu oleh para penceramah ditekankan ini tidak benar. Ya. Semestinya itu merupakan obat gitu ya. Seperti orang yang sakit kemudian diobati, minum obat rasanya pahit kan gitu. Tapi kan akibat daripada kepahitan itu kan akan menjadi sembuh gitu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus melaksanakan dalam kegiatan agama beribadah kepada Allah itu harus dalam suasana gembira. Jangan sampai ada suasana yang tidak gembira. Ya. Menjadi orang yang beriman, jangan menjadi orang yang susah, tetapi menjadi orang yang gembira, merasa dirinya ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, kalau ada orang yang beriman itu ya, mendapatkan perlindungan dari Allah dan akhir perjalanannya adalah kebahagiaan, yaitu surga. Sedangkan orang-orang kafir itu mendapatkan pemimpin dan perlindungan dari taghut, ya, dari setan, dan akhir perjalanannya adalah malapetaka, yaitu neraka. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada alasan ya, jadi orang yang beriman itu tidak gembira. Adapun kegembiraan itu akan nampak dari orang-orang yang beriman itu. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mudah tersenyum ya, jadi mudah tersenyum, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan temannya itu mudah tersenyum ya, tersenyum pada hal yang sederhana ya. Jadi salah satu tanda bahwa diri seorang itu gembira atau bahagia ini dapat memberikan senyuman kepada saudaranya, senyuman yang ikhlas. Yang kedua adalah selalu berhubungan dengan orang lain. Jadi interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, individu dengan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Itu sebagai tanda orang itu yang orang bergembira. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengelola stres ya. Jadi stresnya harus kita kelola dengan baik. Jadi tidak menjadikan stres atau jengkel dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, jangan dijadikan stres. Kalau dijadikan stres, itu akan menjadi masalah. Kemudian yang keempat adalah memiliki empati. Orang yang bergembira itu akan selalu memiliki empati, yaitu kemampuan merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba ikut menyelesaikan masalah.
Jadi orang yang beriman itu tidak menjadi sumber masalah, tetapi orang yang beriman itu akan menjadi pemecah masalah dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, memiliki semangat untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita punya cita-cita bersama. Apa cita-citanya? Kehidupan di dunia bahagia, kehidupan di akhirat bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu adalah endingnya, tujuan utamanya dalam kehidupan orang-orang yang beriman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian dan membimbing kepada kita sekalian sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang beriman dan bergembira di dalam kehidupan beragama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.